just yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Syahra. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolakah, mengambil jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu produk dari perbankan syariah, yaitu Al-Hawalah. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Oke, pada kesempatan kali ini dalam pembahasan saya akan membahas ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian hiwalah, kemudian yang kedua syarat dan rukun hiwalah, yang ketiga ada jenis-jenis hiwalah, dan yang keempat yaitu manfaat dari hiwalah. Oke, yang pertama yaitu pengertian hiwalah. Hiwalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Rukun dan syarat sah akad hiwalah. Adapun rukun dan syarat sah dari al-hiwalah, yang pertama itu adalah muhil atau debitor. Muhil adalah orang yang berutang yang memindahkan utangnya kepada orang lain. Muhil ini haruslah orang yang mampu berakal, yaitu orang yang sudah akil balik dan berakal sehat. Hawalah tidak sah jika berasal dari orang gila atau anak kecil yang belum bisa berpikir. Kemudian yang kedua ada muhal atau kreditor. Muhal ini sendiri adalah pemberi jaminan yang utangnya dipindahkan untuk dilunasi oleh orang lain, yang bukan peminjamnya atau orang yang memberi pinjaman kepada muhil, yang memindahkan utangnya untuk dilunasi oleh orang lain. Kemudian yang ketiga ada muhal alaih. Muhal alaih adalah orang yang harus melunasi utang kepada muhal. Muhal alaih haruslah orang yang sudah akil balik, dan tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berpikir. Kemudian yang keempat ada muhal bih. Muhal bih adalah hak muhal yang harus dilunasi oleh muhil. Namun, kewajiban untuk melunasi hak itu kemudian dialihkan oleh muhil kepada muhal alaih. Syarat muhal bih antara lain adalah berupa utang dan utang tersebut bersifat tetap. Hawalah tidak sah jika dalam bentuk benda-benda berwujud, karena hawalah merupakan pengalihan hukum, sementara pengalihan benda-benda berwujud merupakan pengalihan hakiki. Kemudian yang kelima ada sigat atau ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan muhil. Misalnya, saya alihkan kepadamu kewajiban untuk membayar utang kepada si fulan. Qabul adalah ucapan muhal, misalnya saya terima atau saya ridho. Dan ijab dan qabul harus dilakukan di tempat akad. Atau bisa dikatakan sigot ini adalah ucapan serah terima antara akad kedua belah pihak. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis hiwalah. Jenis-jenis hiwalah yang pertama yaitu hawalah mutlaqah. Hawalah mutlaqah ini terjadi jika seseorang memindahkan hutangnya agar ditanggung muhal alaih, sedangkan ia tidak mengkaitkannya dengan hutang piutang mereka. Sementara muhal alaih menerima hawalah tersebut. Ulama selain mazhab Hanafi tidak membolehkan hiwalah semacam ini. Sebagian ulama berpendapat pengalihan utang secara mutlak ini terjadi termasuk kafa'ah maddoh atau jaminan. Untuk itu harus didasarkan ketiga belah pihak, yaitu orang yang mempunyai piutang, orang yang berhutang, dan orang yang menanggung hutang. Kemudian ada pun jenis hawalah yang kedua yaitu hawalah muqayyadah. Hawalah muqayyadah ini terjadi jika orang yang berhutang memindahkan beban hutangnya tersebut pada muhal alaih.
dengan mengkaitkannya pada hutang muhal alai padanya. Inilah hawalah yang diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. Namun, kedua macam hiwalah tersebut dibolehkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian yang ketiga ada hawalah al-haq. Pemindahan hak atau piutang dari seorang pemilik piutang lainnya biasanya itu dilakukan bila pihak pertama mempunyai hutang kepada pihak kedua. Ia membayar utangnya tersebut dengan piutangnya pada pihak lain. Jika pembayaran barang atau benda, maka perbuatan tersebut dinamakan sebagai hawalah hak. Pemilik piutang dalam hal ini adalah muhil, karena dia yang memindahkan kepada orang lain untuk memindahkan haknya. Kemudian yang keempat ada hawalah al-dain. Lawan dari al-haq ini adalah hawalah ad-dain, yaitu pengalian utang dari seorang penghutang kepada penghutang lainnya. Ini dapat dilakukan karena penghutang pertama masih mempunyai piutang pada penghutang kedua. Muhil dalam hawalah ini adalah orang yang berutang, karena dia yang memindahkan kepada orang lain untuk membayar hutangnya. Hiwalah ini disyariatkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat dari akad hiwalah. Adapun manfaat dari hiwalah ini sendiri, yang pertama, memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan. Kemudian yang kedua, tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan. Dan yang ketiga, ada manfaat dari akad hiwalah ini yaitu dapat menjadi salah satu fee-based income atau sumber pendapatan dan pembiayaan bagi bank syariah. Oke, sekian dan terima kasih. Demikian penjelasan saya mengenai salah satu produk dari perbankan syariah, yaitu al-hawalah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.